Oh, man. I could put a... Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Expendables, di mana dalam film ini banyak sekali aktor besar, seperti Jason Statham, Jet Li, dan yang lainnya. Penasaran seperti apa aksi para bintang ini dalam satu film? Tanpa banyak itu di awal, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sekelompok bajak laut yang sedang menyandra beberapa warga di dalam sebuah kapal. Saat ini para bajak laut itu sedang melakukan siaran langsung. Mereka meminta pemerintah agar memberikan sejumlah uang $5 juta untuk menebus para sandera. Jika pemerintah tidak mau memberikan apa yang mereka inginkan, para sandera ini akan mereka habisi. Di waktu yang sama, sekelompok tentara bayaran yang diberi nama The Expendables sedang menuju ke sana. Kelompok ini terdiri dari sang ketua bernama Barney, lalu beberapa anggotanya yang bernama Lee, Gunner, dan Yin Yang. Sampainya di sana, mereka langsung melemparkan tas berisi uang sebesar $3 juta kepada para bajak laut itu. Namun, para bajak laut merasa terhina karena jumlah uang yang diberikan di bawah dari apa yang telah mereka minta. Sesaat sebelum para bajak laut mengeksekusi salah satu sandera, Gunner yang dikenal mudah marah langsung menembaknya hingga buyar. Setelah itu terjadilah adu tembak di antara mereka. Terlihat kelompok The Expendables ini begitu mudahnya mengalahkan para bajak laut. Kemudian Gunner yang masih dongkol dengan bajak laut, ia berniat menggantung salah satu mayat dari bajak laut itu. Barney yang mengetahui hal itu, ia langsung menegur Gunner karena sudah bertindak di luar batas. Namun Gunner tidak memperdulikan ucapan dari Barney. Yin yang ikut kesal dengan kelakuan Gunner, ia langsung menghampiri dan menghajarnya. Namun di sini Gunner berhasil menghajar balikin, hingga mereka berdua pun harus dilerai dengan todongan senjata oleh Barney. Setelah itu mereka semua pun bergegas pulang. Singkat cerita, terlihat Lee yang mengunjungi rumah kekasihnya yang bernama Ningsih. Terlihat Lee memberikan sebuah batu berlian untuknya. Namun ternyata di dalam rumah Ningsih itu ada seorang pria yang merupakan selingkuhannya. Mengetahui hal tersebut, Lee pun sangat kecewa dan memutuskan untuk pergi dari sana. Hey, I'm sorry. Di waktu yang sama di markas Expendables, Barney dikunjungi oleh teman lamanya yang bernama Tool. Di sini Tool berencana untuk membereskan tato di punggung Barney. Mereka pun terlihat berbincang. Di sini Barney mengatakan kalau ia berniat untuk melepas Gunner dari timnya. Hal itu dikarenakan Gunner sangat susah diatur. Di tengah perbincangan mereka, datanglah Lee yang sedang patah hati. Karena raut wajah Lee yang kusut, ia pun diejek habis-habisan oleh Tool. Oh, man. Looks thrilled. I could put a head on the top of your head. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah telepon yang memintanya untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian Barney meminta Tool untuk mengatakan kepada si penelepon itu agar mengatur tempat pertemuannya. I need some time alone. Hey, cheer up. Make the meeting. Okay, I tell you what. I'm feeling a little lucky tonight. Esokan harinya, Barney menemui seseorang yang sebelumnya telah menelepon. Diketahui ia bernama Tuan Crutch. Tidak hanya Barney, Tuan Crutch juga sudah memanggil seorang pembunuh bayaran bernama Trench. Terungkap fakta kalau ternyata Trench ini adalah seorang mantan anggota The Expendable. Setelah semua berkumpul, di sini Crutch menawarkan kepada mereka untuk membunuh seorang jenderal kejam bernama Garza yang berada di Pulau Villena. Mendengar hal itu, Trench menarik diri dalam misi ini dan menyerahkannya kepada Barney.
Karena ia merasa kalau pembunuhan sang jenderal di markasnya adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Berbeda dengan Trench, Barney dengan senang hati menerima misi tersebut jika imbalannya sebesar 5 juta dolar. Ia juga meminta agar setengah dari imbalannya itu diberikan di awal. Mendengar hal itu, Crouch mengiyakannya. Namun ia juga mengancam Barney kalau sampai Barney membawa kabur uangnya tanpa menyelesaikan misinya, maka ia akan memburu Barney dan para anggotanya kemanapun mereka pergi. You and your people. When we have dinner. Sure, when? 5 mil. Let's talk. Lalu berita mengenai Barney yang mendapatkan pekerjaan baru pun menyebar dengan cepat di antara anggota Expendables. Terlihat Gunner menemui Barney. Ia meminta Barney agar mengikut sertakan dirinya dalam misi tersebut. Namun Barney yang sudah kesal dengan tingkah laku Gunner, ia pun malah mengeluarkan Gunner dari timnya. Gunner yang tidak terima dikeluarkan begitu saja, ia pergi dari sana sembari mengancam Barney. Kemudian Barney mengumpulkan semua anggotanya untuk menjelaskan lebih detail misinya kali ini. Ia mengatakan kalau misinya ini untuk membunuh seorang jenderal bernama Garza yang berada di Pulau Villena. Ia dan Lee akan pergi terlebih dahulu ke sana untuk mengamati situasi. Me and Chris was gonna head down to Valina and scout the island to see. which if left unattended causes a contraction. Keesokan harinya, Barney dan Lee pun pergi ke Pulau Villena. Sesampainya di sana, mereka menyamar sebagai tukang foto hewan. Di tengah perjalanan Barney dan Lee untuk menemui seorang kenalan di sana, mereka menyaksikan betapa kejamnya kelakuan tentara sang jenderal kepada para warga. Mereka bertindak sangat berlebihan hanya karena mobil yang mereka tumpangi terhenti oleh sebuah truk seorang warga. Setelah itu, Barney dan Lee melanjutkan perjalanannya, hingga mereka menunggu di sebuah warteg yang ada di sana. Tak lama, seorang perempuan yang bernama Sandra menghampiri. Ternyata ia adalah seorang kontak yang sedang mereka tunggu. Setelah bertemu, Sandra mengajak mereka untuk berkeliling pulau. Follow me. Saat dalam perjalanannya, Sandra menceritakan kalau pulau ini dulunya sangat damai. Namun semua berubah saat orang Amerika yang bernama James datang ke pulau tersebut. But someday, all this will change back. This place was a beautiful place. Di sisi lain, ini dia James yang sedang mendatangi ladangnya. Di sini James marah karena tidak ada seorang pun yang mengelola kebunnya itu. Ia memarahi Jenderal Garza karena tidak bisa menekan lebih keras rakyatnya. Namun Jenderal Garza tidak terima karena ia dimarahi oleh James di depan anak buahnya. Alih-alih melunak, si James malah lebih menekan lagi dengan mengatakan kalau si jenderal harus ingat dari mana ia bisa menjadi sangat kaya raya seperti sekarang. I am the one who coordinates all this confusion. Sometimes. Di tengah perjalanan, Lee yang kebelet meminta untuk diturunkan. Sembari menunggu Lee yang sedang Barney berbincang dengan Sandra. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba sekelompok tentara datang. Para tentara itu langsung mencoba untuk menangkap mereka. Untungnya Lee datang tepat waktu. Hingga adu hantam di antara mereka pun tak terhindarkan. Terlihat Lee dan Barney berhasil menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu mereka pun bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, James mendapat kabar tentang para penyusup. Ia langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mencari dan menangkap mereka. Alright, speed it up. We're on the way. Sesampainya di pelabuhan, Barney menyuruh Lee dan Sandra untuk pergi ke pesawat. Sedangkan dirinya akan menghabisi para penjaga pelabuhan. Namun saat akan masuk ke dalam pesawat, Sandra tiba-tiba berubah pikiran dan menolak untuk pergi dari pulaunya itu. Di sisi lain, Barney tanpa kesulitan menghabisi para penjaga di pelabuhan. Hey! Setelah itu, Barney pun lari dengan sekuat tenaga menuju pesawat.
Ketika di dalam pesawat, tiba-tiba Barney memutuskan untuk menghajar balik para tentara yang tadi mengejarnya. Dengan membabi buta, mereka langsung menghujani para tentara itu dengan peluru. Setelah itu mereka juga menghujani para tentara itu dengan bensin yang sekarang harganya mahal. Lalu mereka menembakkan pistolnya hingga membuat tempat tersebut hancur berantakan. Malam harinya di kediaman James, ia menunjukkan video bagaimana Barney dan Lee bisa menyusup. Ia juga mengatakan kalau putri sang jenderal yaitu Sandra adalah dalang yang membantu Barney dan Lee. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Sandra. Karena akibat kejadian itu, 41 orang tentara mereka harus tewas. 41 soldiers can get away. Setelah Jenderal Garza pergi dari ruangan James, secara mengejutkan Gunner muncul ke hadapan James. Ternyata Gunner yang sakit hati telah dikeluarkan dari Expendables, sekarang ingin bergabung dengan James untuk membunuh Barney. What do you know? Yeah, thinks he's a real badass. Why are you turning on him? Lover's quarrel. Di waktu yang sama, Barney yang telah tiba di markas Expendables, ia memutuskan untuk membatalkan misi tersebut karena terlalu berbahaya. Church hired us to take out real targets. This guy, James Monroe. I'm telling Church the deal's off. Keesokan harinya, Lee kembali menemui Ningsi. Ia sangat terkejut melihat Ningsi yang terdapat luka lebam di wajahnya. Lee meminta Ningsi untuk mengantarkannya ke tempat pria selingkuhannya itu. Sesampainya di sana, Lee langsung menghajar selingkuhan Ningsi dan para rekannya. Malam harinya di Pulau Vilena terlihat para tentara yang terus mencari keberadaan Sandra. Let's go. There's nothing here. Oh, how he ends! Di sisi lain terlihat Barney yang curhat kepada Tul. Ia mengatakan kalau dirinya sangat mengkhawatirkan keselamatan Sandra. Karena Sandra lah orang yang telah membantunya selama di sana. Hal itu pasti membuat dirinya kini diburu oleh para tentara. Mendengar hal itu, Tul memberikan saran kepada Barney agar ia berusaha untuk menyelamatkannya. Hal itu agar Barney tidak merasakan penyesalan nantinya. Just belief, man. Just the belief in the soul. What I realized later on was, Sedangkan di Pulau Vilena, saat ini Sandra telah tertangkap. Ia langsung diinterogasi sembari disiksa. Keesokan harinya, Barney mengajak para anggotanya itu untuk menyelamatkan Sandra. Namun hal itu ditolak oleh semua anggotanya karena tentu sangat berbahaya. Mendengar penolakan itu, Barney berniat pergi sendirian. Tepat saat Barney akan pergi dengan menggunakan mobil ke bandara, secara mengejutkan Yin datang untuk menemaninya. Rupanya Yin tidak mau membiarkan temannya itu pergi dalam bahaya sendirian. Saat mereka di lampu merah, tiba-tiba mereka diserang oleh Gunner dan para antek-anteknya. Untungnya Barney dan Yin berhasil menghindar. Namun Gunner yang tidak ingin membiarkan mangsanya lolos, ia pun langsung mengejarnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran. That's good. Dengan kecerdikannya, Barney berhasil menggiring Gunner sampai ke sebuah gudang. Sesaat sebelum Barney menabrakkan mobilnya dengan mobil yang dikendarai Gunner, ia dan Ying melompat terlebih dahulu. Karena hal itu, Barney sampai tak sadarkan diri. Sedangkan Yin yang masih sadar, ia langsung mencoba menghajar Gunner, hingga duel antara mereka pun berlangsung. Hingga saat Yin hampir dihabisi oleh Gunner,
Barney sadar dari pingsannya dan langsung menembak Gunner. Dalam keadaan sekarat, Gunner meminta Barney untuk menguburkannya dengan layak. Sebagai imbalannya, Gunner memberitahukan kalau ia bekerja sama dengan James untuk menghabisinya. Setibanya di pesawat, ternyata di sana sudah ada para anggota Barney yang memutuskan untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, setelah sampai di Pulau Vilena, kelompok Barney langsung pergi menuju markas James. Di sini mereka berencana untuk berpencar dalam mencari si Sandra dan menghabisi James. Terlihat satu persatu pasukan James berhasil dihabisi oleh mereka. Barney CS juga memasang bom di setiap sudut markas James. Sedangkan di ruangan James, Sang Jenderal dan James terlihat cekcok. Di sini Sang Jenderal merasa kalau James sudah keterlaluan dengan berani menyiksa anak kandung Sang Jenderal. Lalu Sang Jenderal meminta James untuk membawa Sandra ke hadapannya. Bring Sandra here. Can never kill a child. I will kill you. Di waktu yang sama, dua tentara datang ke ruangan tahanan Sandra. Kedua tentara itu ternyata berniat untuk melampiaskan hasrat birahinya kepada Sandra. Untungnya Barney datang tepat waktu dan langsung menghabisi para tentara bajingan itu. Di tengah pelariannya, Barney dan Sandra tertangkap oleh Steve Austin dan para anak buahnya. Di sini Sandra dibawa pergi untuk menemui ayahnya, sedangkan Barney disiksa oleh mereka. Tepat saat Barney diambang kematiannya, para anggota tim Expendables datang hingga pertempuran di antara dua kelompok tersebut tak terhindarkan. Pertempuran itu pun tersaji dengan cukup epik. Hingga tim Expendable berhasil menghabisi hampir semua tentara musuh yang mereka hadapi di sana. Di waktu yang sama, setelah Sang Jenderal bertemu anak tercintanya, ia langsung memberikan sejumlah uang kepada James. Ia juga langsung mengusir James dari pulaunya itu, karena ia merasa hanya akan melihat lebih banyak kematian jika terus mengikuti James. Mendengar hal itu, James tentu tidak terima. Saat perdebatan mereka semakin panas, Sandra mencoba melerainya. Di sisi lain, tim Expendable membuka pintu keluar dari markas James. Mereka disambut oleh ratusan tentara yang sudah menunggu mereka. Kelompok Barney pun segera mundur dan bersembunyi di balik tembok. Sementara Sang Jenderal yang mendengar keributan di luar, ia langsung ke balkon untuk melihatnya. Melihat Sang Jenderal lengah, secara tak terduga James langsung menembaknya. Lalu ia bergegas pergi ke sebuah helikopter yang sebelumnya sudah ia siapkan. Para tentara yang melihat jenderalnya mati, mereka langsung menembak ke arah Barney CS secara membabi buta. Karena keadaan sudah membuat tim Expendable terdesak, para anggota tim Expendable meminta Barney untuk meledakkan bom yang sebelumnya telah dipasang. Awalnya Barney menolak karena Sandra masih di dalam markas James. Namun saat ia melihat kalau Sandra tengah keluar dengan James, ia langsung meledakkan bom tersebut. Karena efek dari ledakan itu cukup besar, para tentara kucar-kacir menyelamatkan diri masing-masing. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh tim Expendable untuk menyerang balik mereka. Satu persatu tentara dihabisi oleh tim Expendable.
terlihat salah satu dari anggota tim Expendable berduel dengan ajudan James yaitu Steve Austin. Barney yang melihat Sandra akan diculik oleh James, ia mencoba menolongnya dengan sekuat tenaga. Bahkan Barney meledakkan sebuah helikopter yang ia duga akan membawa James. James yang melihat helikopter sudah diledakkan, ia terus membawa lari Sandra keluar halaman markasnya. Namun ia berhasil dicegat oleh Barney. Barney yang melihat James mengancam akan menembak Sandra, ia langsung menjatuhkan senjatanya. Tanpa ampun, James pun langsung menembak Barney. Namun tak diduga Barney mampu bangkit dan menembak balik James. Tak hanya itu, James juga terkena lemparan pisau oleh Lee. Keesokan harinya, setelah Pulau Vilena dirasa aman, Barney berpamitan dengan Sandra. Bahkan Barney juga memberikan salah satu rekeningnya untuk Sandra membangun ulang pulaunya itu. Sampainya di markas Expendables, terlihat mereka begitu bersukacita. Bahkan di sana juga ada gunner yang kini sudah menyesali setiap perbuatannya. Diketahui kalau sebelumnya tembakan dari Barney ternyata 1 cm di atas jantungnya. Hal itu membuat Gunner tidak dalam keadaan kritis yang mengancam nyawanya. Kini Gunner terlihat lebih kalem daripada sebelumnya. Kemudian film pun bersambung. Bagaimana menurut kalian? Untuk lanjutan filmnya, linknya saya sudah siapkan di deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Salam dari Hampura Film.